Maka apapun yang terjadi, pasti ada satu rahasia yang kita belum dapat tangkap. Wa may yu'min billah, kalau kamu percaya saja sama Allah, yahdi qalb, maka qalbumu akan bercahaya. Nurul qalbi, qalbu kalau udah bercahaya lebih bijak dari orang yang bisa memandang. Orang nggak bisa ngelihat, tapi ngalahin orang bisa ngelihat. Kenapa? Nurul qalbi, karena qalbunya bercahaya. Wah, gimana cara syaratnya? Yu'min, percaya kepada Allah. Nah, percaya nggak? Allah lagi punya suatu urusan, suatu rencana kepada kita. Percaya nggak? Jadi mulai hari ini masih ngeluh nggak? Yang mengeluh tidak percaya. Orang mengeluh tidak percaya. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kenapa? Nih ciri-ciri orang masuk surga. Nih jaminan masuk surga itu gampang. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang yang mengenal Allah. Nah, ini terjemahan kita Kiai Budi ya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang kenal Allah lalu dia menjaga keistiqomahannya. Jadi kenal Allah cukup? Belum cukup, dia mesti berusaha sudah syahadat, sudah sholat, belum cukup. Apa yang paling penting setelah mengenal Allah? Istaqamu. Istaqamu itu terjemahan kita istiqomah, tapi istiqomah bahasa Indonesia keliru. Istiqomah bahasa Indonesia artinya continue, tidak. Maka di Quran itu lafaznya jelas sekali. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang percaya dirinya sudah dijamin Allah, diatur Allah, Allah beri cahaya terang di kolbunya. Kalau kolbu sudah terang, Bapak Ibu, kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Kalau kolbu sudah terang, maka perasaannya lebih luas dari ruangan ini, karena dia lebih luas dari langit dan bumi. Ya. Kita sama-sama punya masalah, sama-sama punya musibah. Musibah itu dalam bahasa Arab ada negatif, ada positif, ya. Namun dalam bahasa Indonesia musibah itu identik dengan negatif. Tapi orang kalau kenal Allah, musibah itu indah. Surat At-Taghabun, mungkin ada yang hafal, ma min musibatin illa biidznillah, ma min musibatin illa biidznillah. Tidak adalah sesuatu yang menimpa kamu, baik ataupun buruk, kecuali dengan izin Allah. Kenapa Allah nggak sebut baik buruk di ayat, tapi di tafsir disebut? Tapi ayat ini belum cukup orang kemudian mengenal Allah. Tiadalah orang mengalami sesuatu kecuali dengan izin Allah. Hari ini Bapak Ibu ya mengalami, ada yang dapat melihat, ada yang tidak melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang bisa mendengar telinganya, matanya bisa melihat, hatinya buta. Ta'mal qulub ya, disebut di Quran, itu buta hati. Ada di Quran. Atau saya mikir-mikir, kenapa tidak disebut dengan nama perempuan, hanya disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, perempuannya. Maka setiap orang yang suka ngadu domba itu bukan lagi manusia yang utuh, dia banci. Dia bukan perempuan lagi, dia sudah hamalah. Dia bukan laki-laki lagi, tapi dia sudah hamalah. Dan tahukah Bapak Ibu, saudara-saudariku, handphone itu bahasa Arabnya mahmulah. Smartphone itu bahasa Arabnya apa? Mahmulah hatif. Ya, mahmulah hatif jawal itu bahasa Arabnya itu telepon, ya. Handphone itu bahasa Inggris yang diarab-arabkan. Maksud saya apa? Hamalah itu sekarang alatnya sudah di tangan kita. Ini rahasia Allah ini. Bukan berdekatan lagi ya. Dan mohon maaf nih Pak Haji, udah di tangan kita sudah. Pasar digenggam. Bukan di dekat-dekat ya. Udah digenggam. Kalau nggak ada dia kita cari-cari. Nih hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan yang kita dengarkan selama ini setiap hari di YouTube kita, ya, di handphone kita, itu orang-orang yang menyebar adu domba. Nih tesnya gampang. Setiap kali dengar tambah benci sama seseorang,
yang dia masih muslim. Siapapun itu, mau beda faham, beda partai politik, beda coblosan, beda manhaj, beda mazhab, beda thariqah, beda kiai, ada sedikit kebencian, berarti sudah main hammalatal hatab. Ya. Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi. Amma ba'du, Allahumma ya alim, allimna ilman yanfa'una. Allahumma ya sami' ya basir, asmi'na kalamak wa absirna wajhak wa wajha nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiai Budi Santoso. Ya Pak Haji ya, Pak Haji Krisna. Jadi kiai itu ada kiai baca kitab, ngajar kitab, santrinya mulai dari SD sampai kuliah ada. Ada kiai dakwah mengantarkan ilmu, menyebarkan ilmu kemana-mana. Ada kiai wirid, tiap datang dikasih wirid, wirid pelancar rezeki, disebut kiai hikmah bahasanya. Ada kiai mursyid, nah lain lagi. Kalau kiai mursyid menyembuhkan penyakit kolbu. Kiai mursyid ini tidak selalu ngasih wirid, yang dia kasih warid. Warid itu ilmu nur di dalam kolbu, itu warid. Ada lagi kiai nyentrik, ada juga ya, dakwahnya di bar, ya, dakwahnya di tempat-tempat diskotik. Itu kalau saya nggak berani tuh, takut saya duluan yang tapi kiai begitu oke, dia kuat ya, nggak tergoda dia ya. Itu yang baik-baiknya. Ada juga kiai kegelapan, ada juga. Nah, kita nggak masuk itu lah. Kita cerita tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Saya ingat, tapi saya rawinya siapa? Rawinya saya baca hadis ini tahun 2002 di kitab Al-Jami' As-Saghir. Imam Suyuti menyebutkan satu riwayat yang dia tidak dhaifkan. Untuk para kiai yang mengurusi disabilitas, difabel ya, khususnya tunanetra. Ini bukan untuk menyenangin Kiai Budi nih, tapi begitulah Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Siapa yang membimbing ya orang yang tidak dapat melihat 1000 langkah saja. 1000 langkah ini ungkapan, artinya lama, sabar. Butuh kesabaran gak Pak Budi? Luar biasa. Maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maka ini, oleh karena itu jangan hitung-hitungan masalah ini ya. Ini maharnya surga sudah, yang tidak semua kiai sanggup mengerjakannya. Makanya saya sampaikan Kiai Haji Budi Santoso ya. Jadi mulai hari ini manggil Pak Budi apa? Pak Kiai ya. Ini langsung gelar bersanad ini. Sanadnya ke Solo. Ya, beberapa waktu lalu memang saya alhamdulillah dikenalkan beberapa orang yang mengurusi disabilitas. Salah satu yang paling concern ini Kiai Budi Santoso. Ada juga sahabat kami perempuan namanya Disa Sakina. Dia ngurusin yang tunawicara. Jadi dia buat usahanya, dia sebut dengan finger talk ya. Itu usaha dia. Masih ada sepertinya. Ini orang-orang terpilih lah yang memperlakukan orang-orang yang dianggap
mungkin marginal di masyarakat, tapi bagi kiai dan nyai ini, bapak ibu ini spesial. Seneng nggak diperhatiin orang? Seneng ya, alhamdulillah. Sebanyak itu kiai, kok Kiai Budi yang dipilih sama Pak Haji Krisna ini ya. Dan keluarga-keluarganya dan tim-timnya semua luar biasa. Saya doakan setiap detik, setiap hari, setiap bulan, darah yang mengalir, keringat yang bercucuran, materi yang terbayarkan, terpakaikan, lelah yang sudah nggak tahu dia mau disebut apa, Allah ganti maharnya dengan ridho dan surganya. Kita sama-sama punya masalah, sama-sama punya musibah. Musibah itu dalam bahasa Arab ada negatif, ada positif, ya. Namun dalam bahasa Indonesia musibah itu identik dengan negatif. Tapi orang kalau kenal Allah, musibah itu indah. Surat At-Taghabun mungkin ada yang hafal, ma min musibatin illa biiznillah, ma min musibatin illa biiznillah. Tidak adalah sesuatu yang menimpa kamu, baik ataupun buruk, kecuali dengan izin Allah. Kenapa Allah nggak sebut baik buruk di ayat, tapi di tafsir disebut? Karena manusia selalu berpersepsi baik dan buruk. Tapi di ayatnya hanya disebutkan tidak ada sesuatu yang kamu alami. Musibah itu bahasa Arab sesuatu yang menimpa kita lalu kita mengalami. Misalnya Pak Budi ini, Pak Kiai Budi ini dapat gelar kiai hari ini, itu musibah itu. Apakah dia tambah rajin ngurusin santrinya, atau kalau nggak dipanggil kiai nanti dia kesel, gua kiai loh. Itu musibah, ya. Tapi ayat ini belum cukup orang kemudian mengenal Allah. Tiadalah orang mengalami sesuatu kecuali dengan izin Allah. Hari ini Bapak Ibu ya mengalami, ada yang dapat melihat, ada yang tidak melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang bisa mendengar telinganya, matanya bisa melihat, hatinya buta. Ya. Ta'mal qulub, ya, disebut di Quran, itu buta hati. Ada di Quran. Abu Lahab itu buta mata nggak? Bisa lihat Nabi Muhammad? Kalau dia bisa lihat Nabi Muhammad, kenapa dia nggak syahadat? Berarti yang dia lihat bukan Nabi. Siapa yang dia lihat? Ngeri kali nih Bapak ya. Setan dilihat. Abu Lahab itu tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu Abu Lahab. Nama aslinya kan bukan Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Dia itu bencinya dengan orang yang tadinya dia sayang luar biasa. Ya. Sampai-sampai dia dan istrinya, jadi ini sifat perempuan yang jahat, bukan perempuan yang baik. Hammalatal hatab. Hati-hati nih. Pak Budi udah kena ini. Ya dari orang yang ngaji ke kita juga. Sekarang udah nggak tahu juntrungnya kemana ya. Kita islah benerin nggak bisa dibenerin. Emang dasarnya udah nggak bener. Tapi Pak Budi mah bisa dibenerin. Karena saya tidak pernah merasa bener. Ya. Hammalatal hatab. Hammalah perempuan pembawa, hatab, apa arti hatab? Kayu bakar. Itu bahasa majazi untuk orang yang suka mengadu domba. Kompor-kompor, provokator. Orang baik-baik aja diadu domba, ya. Masa saya diadu domba sama Kiai Budi? Amane santri tuh, ustadz juga. Itu terjadi. Oh ternyata gelar Ustadz Kiai nggak cukup karena ada Kiai adu domba. Kiai hamalatal hatab. Nah, eksekusinya pada Abu Lahab.
penyebar isunya hammalatal hatab. Saya mikir-mikir kenapa tidak disebut dengan nama perempuan, hanya disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, perempuannya. Maka setiap orang yang suka ngadu domba itu bukan lagi manusia yang utuh, dia banci, dia bukan perempuan lagi, dia sudah hammalah. Dia bukan laki-laki lagi, tapi dia sudah hammalah. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudariku, handphone itu bahasa Arabnya mahmulah. Smartphone itu bahasa Arabnya apa? Mahmulah hatif. Ya, mahmulah hatif jawal itu bahasa Arabnya itu telepon, ya. Handphone itu bahasa Inggris yang diarab-arabkan. Maksud saya apa? Hamalah itu sekarang alatnya sudah di tangan kita. Ini rahasia Allah ini. Bukan berdekatan lagi ya. Dan mohon maaf nih Pak Haji, udah di tangan kita sudah. Pasar digenggam. Bukan di dekat-dekat ya. Udah digenggam. Kalau nggak ada dia kita cari-cari. Nih hati-hati ya, hati-hati. Jangan-jangan yang kita dengarkan selama ini setiap hari di YouTube kita, ya, di handphone kita itu orang-orang yang menyebar adu domba. Nih tesnya gampang. Setiap kali dengar tambah benci sama seseorang yang dia masih muslim, siapapun itu, mau beda faham, beda partai politik, beda coblosan, beda manhaj, beda mazhab, beda thariqah, beda kiai, ada sedikit kebencian berarti sudah main hammalatal hatab, ya. Dan yang lucunya kami punya kiai Buya, ya, itu nggak punya handphone canggih kayak Bapak ini. Tapi setiap hari, setiap beberapa hari ada aja yang nganterin berita buruk kepadanya, mengadu domba saya dengan si kiai itu. Ini bukan guru saya juga, cuma kita silaturahim pernah sama orang itu. Ngadu domba. Itu kiai akhirnya terpancing. Jangan ikut torikot aneh-aneh. Dikira saya torikotnya aneh-aneh. Ya, torikot kita semuanya mu'tabarah, nggak ada yang mu'tabarah, bersanad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma saya masih dilarang guru saya debat. Kalau dapat izin langsung kita tantang tuh orang itu. Ya. Kata guru saya, ntar dulu, udah hadapi aja dulu. Iya, sabar. Karena kata orang Jawa, orang sabar itu paling sakti. Apa bahasa Jawanya Pak Budi? Pak Kiai Budi? Ini saya baru dengar kemarin di Gunung Kidul tuh, dari Bu Nyai Mardia namanya. Apa? Apa? Sabar lanarimo. Bukan. Sabar itu apa gitu? Orang paling sakti itu orang sabar gitu. Nah, orang paling kanuragannya tinggi itu orang paling sabar, itu melebihi debus. Debus itu ditusuk nggak apa-apa, kalau sabar dikata-katain nggak balas. Diadu domba nggak terpancing. Ini mohon maaf, ngurusin begini itu konfliknya pasti ada, konflik internal pribadi, lalu antar personal pasti ada maju mundurnya ya Pak Kiai Budi ya. Kiai Budi jangan males dipanggil Kiai ya. Yang ngurusin begini nggak banyak ya. Lalu ayatnya menyebutkan apa di surat Taghabun tadi? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini yang paling kata kunci. Mau bisa melihat nggak bisa melihat itu nggak ada urusan. Urusannya yang kedua ini. Siapakah yang betul-betul percaya kepada Allah? Ini Bapak Ibu, ini percaya nggak kepada Allah? Mulai dari Nurul Kolbi yang di Jakarta sampai mana? Paling jauh tadi? Mojokerto. Percaya nggak kepada Allah? Percaya? Benar percaya? Ya. Allah itu mungkin nggak menginginkan keburukan bagi kekasihnya, hambanya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka apapun yang terjadi, pasti ada satu rahasia yang kita belum dapat tangkap. Wa may yu'min billah, kalau kamu percaya saja sama Allah, yahdi qalb, maka qalbumu akan bercahaya, nurul qalbi.
Kolbu kalau udah bercahaya lebih bijak dari orang yang bisa memandang. Ya, di para imam nanti suatu masa nanti saya datang lagi sini, nanti saya kisahkan 3 imam besar yang tidak bisa melihat. Tapi namanya tertulis dalam kitab tafsir, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tertulis dalam kitab Mawaiz, tertulis dalam kitab-kitab tasawuf, bahkan ilmu kalam. Orang nggak bisa ngelihat, tapi ngalahin orang bisa ngelihat. Kenapa? Nurul qalbi. Karena kolbunya bercahaya. Wah, gimana cara syaratnya? Yu'min, percaya kepada Allah. Nah, percaya nggak? Allah lagi punya suatu urusan, suatu rencana kepada kita. Percaya nggak? Jadi mulai hari ini masih ngeluh nggak? Yang mengeluh tidak percaya. Orang mengeluh tidak percaya. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kenapa? Nih ciri-ciri orang masuk surga. Nih jaminan masuk surga itu gampang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang yang mengenal Allah. Nah, ini terjemahan kita Kiai Budi ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang kenal Allah lalu dia menjaga keistiqomahannya. Jadi kenal Allah cukup? Belum cukup. Dia mesti berusaha sudah syahadat, sudah sholat, belum cukup. Apa yang paling penting setelah mengenal Allah? Istaqamu. Istaqamu itu terjemahan kita istiqomah. Tapi istiqomah bahasa Indonesia keliru. Istiqomah bahasa Indonesia artinya continue. Tidak. Kesannya kalau istiqomah ini orang nggak pernah dosa lagi. Nggak mungkin. Kita ini pasti akan berdosa. Pasti ada salah. Coba tanyakan, udah jadi Pak Kiai ini, Kiai Budi, hari ini ada nggak hatinya sedikit merasa sesuatu yang nggak nyaman, yang kayaknya itu dosa? Ada nggak? Kesel gitu. Yeah. Ini orang kok nggak becus, misalnya gitu ya. Jamaah sudah diatur. Itu kesel begitu. Itu nodain kolbu. Itu yang dilawannya setiap hari 24 tahun ini. Maka jadi orang paling nggak sabar. Maka dia ada domba sama saya, beliau selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit lagi belaga kita. Belum jadi kiai udah benturan sama kita ya kan. Gagal jadi kiai ntar. Maka di Quran itu lafaznya jelas sekali. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang percaya dirinya sudah dijamin Allah, diatur Allah, Allah beri cahaya terang di kolbunya. Kalau kolbu sudah terang, Bapak Ibu, kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Kalau kolbu sudah terang, maka perasaannya lebih luas dari ruangan ini, karena dia lebih luas dari langit dan bumi. Ya. Ada satu hadis qudsi, hadis ini tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli kolbu. Ya, bahkan ijma memaknainya itu benar. Innama la tasa'uni ardi wala samai. Nur aku, namaku, ilmu tentang aku tidak sanggup dipikul oleh langit dan bumi. Ini Bapak ini mohon maaf, kekuatan kita pe gunung. Coba benturin palanya pe gunung. Ya, kalau fisik kita lemah dibandingkan gunung, kita kecil. Ya, coba langit. Ya. Langit itu besar sekali. Secara fisik kita kalah dengan langit dan bumi. Tapi kesimpulan langit dan bumi ada pada diri kita. Alam itu disebut kosmo. Maka ilmu tentang alam, kosmologi, semua di alam itu ada dalam diri kita. Maka mengenal diri manusia itu mengenal alam. Mengenal alam, mengenal Rabbul Alam yang menciptakan alam. Lalu Allah mengatakan, innama wasi'ani qalbu
abdi al-mu'min, yang sanggup menerima tatapan ilmuku, titipan ilmuku hanyalah hambaku yang percaya. Maka saya tadi tanya, benar gak nih percaya sama Allah? Benar nih percaya sama Allah? Seberapa kuat percayanya? Ya, seandainya nggak dikasih makan 7 hari 7 malam, ganti iman nggak? Mati. Waduh, syirik ini harus diajarin akidah ini beneran. Ya, yang baca surat Al-Kahf, di surah Al-Kahf siapa yang tidur 309 tahun nggak mati, nggak makan, nggak minum, nggak mati? Ashabul, jangan menuhankan nasi. Itu syirik tuh, benerin syahadat lagi tuh. Harus belajar akidah Ahlussunnah yang benar di sini. Ya, ini kewajiban Kiai Budi. Dalam ilmu akidah, Pak, ya, wa may yu'min billah tadi yahdi qalbah. Di masa Rasulullah SAW ada masa 3 tahun nggak ada gandum, apalagi nasi, nggak ada gandum, nggak ada kurma, diboikot. Akhirnya para sahabat nggak makan berhari-hari. Kalaupun makan kulit kurma yang udah kering, yang penting perutnya keisi. Terus Nabi makan apa? Sahabat Nabi makan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Makan apa mereka? Disitulah nyata ayat kedua dari Al-Ikhlas. Allahus Samad. Kalau lapar aku ngadu ke Allah. Coba cek ya. Nasi mengenyangkan atau Allah yang mengenyangkan? Allah. Benar. Dua piring kenyang, Ustaz. Hah? Dua piring kenyang. 2 piring kenyang. Badan kecil gitu makan 2 piring. Allahu Akbar. Pasti senang Pak Budi tuh kalau melihat ada orang banyak makan kan. Tapi kalau kebanyakan khawatir juga habis duluan. Ashabul Kahfi 309 tahun nggak makan, ya kan? 309 tahun nggak minum. Kenapa dia masih hidup? Karena hidup bukan dengan nasi, bukan karena makan. Hidup itu karena Allah yang Maha Hidup ngasih kita hayat. Kan udah jadi bahasa Indonesia. Hayat. Hayat itu sifat Allah. Sifat Allah hayat. Apa arti hayat? Ya, kehidupan. Hayat itu bersambung dengan nafas. Maka masih bisa nafas nggak? Ini rahasia loh ya. Kalau masih bisa nafas, masih hidup. Rahasia kita aja. Ya, maka belajar zikir yang berkaitan sama nafas nanti. Nanti saya kasih tahu Pak Kiai Budi nanti, biar dia ngajarin langsung di sini. Ya. Ya, syaratnya harus ikut tawajuh setiap Jumat. Deribat sama Buya Aldomi nanti ya. Nggak sanggup sekali seminggu, ya 2 kali sebulan. Ya. Nanti Buya Aldomi, Buya Hasbi, Buya Yunal yang backup di sana. Biar zikirnya tertata, nanti bisa sharing di sini. Ya. Jadi nggak hanya ngurusin makan, minum, baca Quran, tapi juga ngurusin cara mendidik kolbu. Ya, biar tidak hanya jadi kiai mut'im, ya, tapi juga kiai mursyid. Insya Allah, ya. Dia mah nggak pengen jadi mursyid, ribet katanya. Iya, nambah tugas. Nambah tugas itu, ya. Jadi kata Allah apa? Yang sanggup menerima ilmuku, titipanku hanyalah kolbu orang yang percaya, yang mukmin. Nah, maka syarat untuk hidup bahagia mesti percaya kepada Allah. Percaya itu nggak pakai tapi. Kalau pakai tapi belum percaya. Sahabat Nabi 3 tahun diboikot, percaya Allah yang ngasih makan, minum, kasih kenyang. Nggak makan, nggak minum, imannya nggak berubah. Nanti ketika Dajjal turun, kita diboikot lagi 3 tahun, 365 hari kali 3. Bayangin coba, hampir 1000 hari lebih. Ya, kita nggak makan nasi, nggak minum air seperti biasa. Itu orang 1 gelas mungkin
berebut. Nanti tiba-tiba Dajjal datang bawa nasi, nyembah, ganti agama kan tuh. Ya, kalau meyakini hidupnya karena makan, saya khawatir percuma nyantri di Nurul Qalbi, keluar aja dari sekarang. Ya, percuma ya, mohon maaf. Tapi kalau mau dididik ya termasuk ustadznya, ya nggak usah khawatir ustadz. Antum maharnya sudah surga. Masalahnya istiqomah atau tidak. Ya, tinggal istiqomah aja sehingga husnul khotimah. Dan istiqomah itu bukan rutin. Istiqomah itu usaha menunaikan kewajiban hamba kepada Allah. Istiqomah itu juga dapat diartikan usaha memurnikan kehambaan kita kepada Allah. Itu istiqomah. Orang yang mati dalam istiqomah itu husnul dalam usaha, nggak mesti dia jadi orang suci. Orang beginilah yang disebut la khaufun alaihim, tidak ada gelisah, nggak ada dia mengeluh, walahum yahzanun, nggak sedih. Sedih biasa boleh, berlarut yahzanun itu bahasa Arab, itu fi'il mudhari' yadullu ala al-istimrar, menunjukkan dia berlanjut. Kita kalau kena musibah sedih sebentar aja, sedihnya nggak usah lama-lama. Kenapa? Yang melakukan semua ini Allah, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari dimuliakan Allah. Oleh karena itu wajib nggak belajar ilmu qalbu? Ilmu hati wajib. Ya, ini bagian terakhir ya. Di Quran itu ada ayat fi qulubihim maradun, di kolbu mereka ada penyakit. Berarti ada kolbu berpenyakit. Itu ayat tentang orang munafik. Munafik itu kerjaannya apa? Merasa paling benar. Ini kerjaan munafik, nggak pernah merasa salah. Nih hati-hati nih Bapak Ibu, coba cek hari ini, merasa paling benar nggak? Ya, merasa tidak punya salah nggak? Ini Allah ngancam, siapa di antara hambaku yang tidak merasa berdosa bersalah, aku akan ganti mereka dengan hamba yang baru, generasi yang baru, yang mereka mengaku merasa bersalah walaupun mereka nggak punya salah. Jadi jangan coba-coba, saya kan nggak ada dosa, kan saya nggak ngelihat. Enak bener ngomong begitu ya. Mata itu cuma alat maksiat. Maksiatnya bukan di mata. Maksiat itu di kolbu. Terjemahannya pandangan yang liar, lisan yang nakal, lisan yang kasar. Basicnya kolbu semua. Makanya Allah berkalam jelas fi qulubihim, itu orang munafik, kolbunya berpenyakit. Kalau kafir enggak, khatamallahu ala qulubihim, itu kolbu lagi. Khatama, Allah khatam, tutup qulub, hati mereka. Jadi beda munafik sama kafir apa? Kalau kafir permanen. Maka orang yang belum beriman hari ini belum tentu kafir secara mutlak di sisi Allah. Siapa tahu mereka hari ini pencarian. Maka kita berharap kepada mereka, ya, kepada Allah, ya, supaya kita diistiqomahkan lalu mereka mendapatkan nurnya. Amin ya rabbal. Tapi kalau kolbu mati, tanah tandus, kalau Allah berkehendak tanahnya bisa subur nggak? Bisa. Oh, itu dia. Itu surat Al-Hadid. Ayat 16, 17, 18. Allah itulah yang kemudian menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang sebenarnya tanah yang di kolbu ini. Kalau Allah mau bisa hidup. Nah, inilah pegangan para guru, para pembimbing, para pemerhati murid-murid. Mau muridnya bisa melihat, nggak melihat, itu sama. Ada harapan semoga Allah menghidupkan hati yang mati. Ada harapan supaya Allah menyembuhkan hati yang sakit. Sebelum menyembuhkan hati orang, sembuhkan dulu hati sendiri. Maka kalau makan hati dikit, Pak Kiai Budi ini, ya, dia coba untuk mengalah. Dia bisa ngalah, dia bisa memenangkan murid-muridnya. Ya. Dia coba menahan rasa kesel sama muridnya, maka diberi rasa kebahagiaan. Begitu terus tuh, ya. Insya Allah ya. Insya Allah.
Lalu ada qalbu yang ketiga, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Ada qalbu yang salim. Qalbu salim ini ada temannya, qalbun munib, surat Qaf. Ya. Itu lain lagi tuh. Dan qalbun salim, apa arti qalbun salim? Salim dengan salam hampir sama. Ini bukan salim orang Betawi ya. Salim tangannya naik gitu ya. Ya. Tapi salim pakai tangan gitu, itu melepas kesel. Maka salim artinya melepas semua noda buruk dari kolbu. Orang yang kolbunya salim, itu kata-kata joroknya hilang. Kebun binatang udah nggak ada di kolbunya. Maka kalau dia marah, yang keluar nama Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya. Ada juga di dalamnya itu ini markas militer. Kalau keluar, kalau lagi marah bentak. Ah, itu berarti dalamnya tuh komandan tuh kayaknya tuh. Ya. Itu disebut namanya di dalam oleh Imam Ghazali, kolbu yang berkarakter binatang buas. Oh, berarti masih Ragunan tuh. Tahu Ragunan nggak? Ragunan itu ada kebun binatang. Kolbu manusia itu yang tadi yang penyakit ini dua aja. Kalau nggak toilet isinya, kalau nggak kebun binatang. Kalau toilet, kalau lagi marah ngomong jorok mulu, ya. Ngomongnya menjijikkan. Kalau duduk ngomongin mabainal fakhizain mulu. Tahu mabainal fakhizain nggak? Alhamdulillah nggak tahu dia bahasa Arabnya. Ya, ngomong jorok, ngomong vulgar mulu. Udah pernah dengar kiai vulgar belum? Nggak, itu ya hobinya begitu. Ya, senang boleh, hobi jangan. Ya. Siapa sih nggak senang sama lawan jenisnya? Tapi jangan sampai masuk ke hati. Itu kan cuma karena tubuh kita ini berkelamin, binatang berkelamin, binatang kawin kita kawin, binatang makan kita makan. Apa yang membedakan kita dan mereka? Dia nggak tahu binatang sholat juga loh. Ini doktrin ke santri ini sholat ya. Ente sudah benar, tapi satu bab. Ya, binatang itu juga sholat. Binatang tuh lagi sholat tuh, kalau burung tuh lagi dia melebarkan sayapnya, dia lagi sholat. Kalau ada binatang nggak zikir kepada Allah, mati dia langsung. Pohon tuh nggak zikir, mati dia langsung. Jangan macem-macem, mereka zikirnya lebih kenceng dari kita. Tubuh ini dia berzikir kepada Allah, tapi jiwa kita kadang bandel, kita nggak ikut zikir, maka dia gelisah. Jadi kapan mulai orang gelisah? Tubuhnya patuh kepada Allah, tapi jiwanya nggak patuh kepada Allah. Akhirnya satu kemana, gelisah dia. Kolbu itu senangnya hanya dengan bizikrillah. Zikrullah itu maknanya 3. 1, mengenal Allah. 2, zikrullah, berzikir. Yang ketiga, zikrullah itu nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kolbu itu hanya bahagia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, kolbu itu bahagia, tenang, bukan dengan makan minum, bukan dengan banyak duit, enggak. Duit itu senang, bukan tenang. Menyenangkan iya, menenangkan tidak. Coba duit saya taruh di mobil, terus saya masuk ke sini, saya tenang nggak? Iya, gelisah. Nggak usah jauh-jauh, pakai sendal bagus aja. Kita ke masjid, ini ke masjid loh. Ke masjid ya, katanya rumah Allah, tempat mengingat Allah. Itu lagi sholat kebayang, tadi sendal taruh di mana ya? Akhirnya sholat mengingat sandal, diterima oleh Tuhan sandal. Jadi wajib belajar zikir kolbu ya. Nanti latihan zikir lagi Kiai Budi ya, latihan suluk lah kira-kira 10 hari pas puasa nanti ya. Habis itu baru diizinkan nanti mengajarkan zikrullah kepada teman-teman ini. Nanti ada zikir pagi sore, nggak banyak-banyak, sedikit saja di zikirnya. Zikir kita nggak banyak-banyak, sebentar zikir. Zikir ini cukup 7 menit pagi,
7 menit sore. Itu sudah cukup siang dan malam. Ya, kalau mati hari itu, mati dalam husnul khotimah, itu jaminan di hadisnya. Ya, kafahullah, begitu di hadisnya, Allah cukupkan dia. Mata alal fitrah, begitu hadisnya, dia mati dalam keadaan fitrah. Kan kita nggak tahu kita mati kapan. Ya, kita nggak tahu mati kapan. Oleh karenanya harus sampai ke kolbun salim, minimal kolbu yang bisa, yang sudah bersih dari kata-kata kotor, dari karakter kotor, karakter binatang buas, karakter yang menjijikkan. Itu gimana caranya? Mesti dia dizikirkan, mesti nanti ada proses namanya talqin zikir. Mungkin 1-2 sudah ada yang dapat, ya, saya yakin. Ya, mungkin dapat dari keluarganya, sehingga kolbunya lebih tajam, ya, sehingga bisa merasakan aura. Ya. Aura, ya. Ada loh yang cantik namanya aura kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kolbun apa? Kolbun salim. Kolbun salim ini dapat juga diperoleh dengan cara setiap kali bangun tidur dan mau tidur mengatakan raditu billahi robba. Mau bahagia? Coba ikuti saja. Raditu billah robba. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai yang menciptakan aku, wahai yang memberi rezekiku, wahai yang menahan rezekiku, wahai yang menyehatkan aku, yang memberikan semua keadaan kepadaku. Aku ridha kepadamu. Aku ridha kepadamu. Aku terima takdirmu. Aku terima keadaanku. Al-Fatihah. Ya, ini khusus, ya. Amalkan pagi 3 kali, lalu sebelum tidur, ya. Insya Allah sudah banyak yang mengamalkan, dia menjadi orang yang bahagia, nggak mengeluh lagi, sedikit dia bersyukur, banyak dia berbagi. Kalau dulu kan sedikit sabar, banyak bersyukur, itu kurang keren. Sedikit aja bersyukur, kalau banyak berbagi. Itulah makom Sayyidina Muhammad SAW. Ketika beliau mau meninggal pun, yang beliau pikirkan umatnya. Saya senang tadi kalimat risau. Wah, itu keren. Itu kalimat ikhwah tabligh itu, ya. Merisaukan saudara sesama mukmin, ya. Itu amal mulia sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Kiai Budi. Semoga kawan-kawan Nurul Qalbi, cahayanya langsung masuk ke dalam kolbu, ya. Sesuai namanya, Nur Qalbi, nur cahaya masuk ke dalam kolbu. Tadi dengan baca raditu billah itu kolbunya sudah langsung bercahaya, ya. Buktinya apa? Mulai menerima diri, ya. Maka perlu diulang-ulang, karena kita ini manusia gampang lupa, mudah lupa, wajib mengulang. Itu yang disebut zikran katsira, mengulang-ulang zikir supaya menjadi kebiasaan. Inilah yang disebut istiqamah. Semoga Allah Ta'ala meridhai kami, meridhai kita semua, dan kita hidup dalam ridha cinta. Amin rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Saya mohon izin pamit, ya, karena habis ini ada majelis lagi di rumah. Ya, majelisnya mulai dari jam 1 sampai maghrib, 3 kitab. Nanti malam biasanya mulai lagi muzakarah internal sampai bisa-bisa jam 3. Nggak tidur itu. Iya, ya, tidurnya kapan aja mata terpejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.